Shalom jemaat yang terkasih Gereja Isa Almasih Menteng Tulo. Bagaimana keadaannya hari ini? Pasti tetap dengan sukacita. Haleluya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi
menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan buat masa-masa sekarang ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan baik, bahkan rancangan Tuhan yang paling baik buat setiap kita. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada dekat-Mu, berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Adapun pertolongan kita datang dari Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di besarnya kita akan dengar
kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Hanya oleh anugerah dan kasih daripada Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, untuk kami berkumpul di tempat ini dan bersama-sama, yaitu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, mari Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Bapa dalam surga, biarlah lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah bekerja dan nyata di tengah-tengah kami, sehingga kebenaran firman Tuhan, Bapa dalam surga, tidak akan lalu begitu saja, tapi benar-benar mendapatkan tempat di dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan kepada kami, dan kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah kasih lewat ayat ini kita diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan. Bukan persekutuan dengan dunia. Persekutuan dengan dunia itu memang harus kita tinggalkan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi persekutuan dengan Allah, ya, yang membawa saudara kasih dalam kehidupan yang kekal. Dunia akan membawa kita dalam kebinasaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-25, lalu dikatakan saling menasehati, harus semakin giat. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini memang sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dalam hal ini sudah kasih ini memerlukan memang latihan betul, ya, latihan betul supaya ada kekuatan di dalam diri kita dan kita mengerti, memahami setelah kita mengenal Tuhan secara benar. Sudah kasih untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lebih jauh firman Tuhan mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sudah pun kasih jelas firman Tuhan tadi dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya bukan berarti tidak boleh. Ibu Beda kalau pagi juga latihan, ya, badani, ya. Tetapi lebih daripada itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, latihan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang.
sini dikatakan perkataan ini benar dan betul, ya, patut diterima sepenuhnya. Saudara yang dikasih, ini adalah perkataan Allah sendiri, ya. Karena firman Tuhan katakan janji daripada Allah itu ya dan amin dan teruji. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat ke-140, saudara yang kekasih, dikatakan janji Allah teruji. Kenapa kita harus setia di dalam persekutuan dengan Allah? Ya, ada janji-janji Allah yang Allah janjikan buat saudara dan saya. Janji Allah tidak seperti janji yang dijanjikan oleh dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Dia kasih iming-iming, tapi sudah endingnya tidak, ya, mengandung kebenaran. Tapi janji daripada Allah dikatakan teruji. Sudah mengasihi, siapa yang tidak percaya kepada Allah kalau Allah sudah berbicara? Dan kalau Allah sudah berjanji, lain seperti janji manusia. Hari ini janji sudah kasih, tapi akhirnya tidak ditepati. Ya, sudah kasih. Ada firman Tuhan katakan lebih baik tidak berjanji daripada janji lalu tidak ditepati. Tapi Allah dikatakan janji daripada Allah itu teruji. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 itu ayat yang ke-140, saudara bisa membacanya ayat itu. Dan kita lihat lagi sudah mengasih Mazmur 18 ayat yang ke-31. Dikatakan janji Tuhan itu murni. Hebat bukan? Saya percaya kita yang percaya kepada Tuhan, saudara yang kasih, perlu meyakininya. Karena firman Tuhan dikatakan, ya, perkataan ini benar. Perkataan ini benar. Dan Tuhan katakan, aku adalah kebenaran. Dan tidak ada perkataan Allah yang tidak benar, karena dia adalah kebenaran. Dan patut diterima sepenuhnya. Sudah berkasih di dalam kehidupan kita. Pada waktu janji Allah atau firman Allah, kita terima sepenuhnya, dan firman itu akan menjadi rema. Dan Tuhan akan nyatakan, karena firman itu akan mengerjakan, dan kita akan merasakan, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Allah luar biasa di dalam kehidupan kita. Beribadah, saudara yang kasih, bukan saja di gereja. Memang gereja adalah tempat untuk kita beribadah, tempat anak-anak Tuhan di sana berkumpul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukan gerejanya atau gedungnya. Ya, saudara yang kekasih, gedung ini bisa satu saat, bisa juga lenyap. Ya, saudara yang kekasih, tetapi yang dimaksud adalah beribadah. Sudah kasih satu dengan yang lain, kita bertemu dengan Tuhan. Ya, gereja adalah tempat perhimpunan anak-anak Tuhan yang memanggil nama Tuhan, di sana menyembah Tuhan, di sana memuji Tuhan, di sana kita mendengarkan kebenaran firman Allah, di sana kita diarahkan, kita dididik di dalam kebenaran. Sudah kasih, karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada waktu saat ini kita tidak dapat bertemu tatap muka karena kondisi dengan corona yang ada, ya, sehingga dibatasi untuk kita datang di rumah Tuhan. Ya, kita sudah sama-sama sudah merencanakan tanggal sekian untuk datang beribadah bersama-sama. Akhirnya kita mendengar diperpanjang lagi. Saudara yang kasih, SPP untuk kita tidak datang. Tapi bukan berarti sudah mengasihi di dalam Tuhan untuk kita tidak beribadah. Di rumah kita dapat beribadah.
yang nomor satu adalah bagaimana hati kita ini dengan Tuhan. Karena kehidupan kita adalah merupakan bait Allah. Setiap saat, setiap detik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita dapat beribadah, kita dapat berdoa, kita bisa memanggil nama Tuhan, kita berseru, kita memuji Tuhan, dan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi, bukan karena gedung, bagaimana hati kita itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan dikatakan secara pribadi bagaimana kita dapat unity dengan Allah. Karena perjumpaan dengan Allah secara pribadi itu luar biasa. Oleh karena itu, saudara kasih dikatakan setelah kita memahami dan mengerti pengorbanan Tuhan Yesus dengan mempersembahkan nyawanya ya sebagai korban yang sempurna, telah membuka jalan, ya, telah membuka jalan di hadapan Allah dan akan kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan, menghampiri di dalam doa kita kepada Tuhan, bersekutu dengan Allah. Setelah kita mengimani, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan meyakini dengan rasa hormat dan tanggung jawab kita kepada Allah, saudara terkasih, dengan penuh syukur tadi dikatakan untuk kita tetap ada di dalam persekutuan itu dengan Tuhan. Secara bergereja, sudah kasih, walaupun saat ini ya kita tergendala ya karena corona yang ada, ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap beribadah. Hati kita ini yang merupakan bait Allah, senantiasa kita bisa memanggil nama Tuhan, dan saya katakan secara pribadi kepada Tuhan, ya. Yesus telah membuka jalan bagi kita dengan penuh keberanian. Dikatakan di dalam firman-Nya, menghampiri Allah di dalam doa dan merupakan jalan bagi kita untuk memanggil nama Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih, mari kita menghadap hadirat Allah, menghadap Allah dengan iman lewat Yesus Kristus yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita karena kita mengerti siapa Dia. Sudah berkasih dalam Tuhan, iman didefinisikan sungguh datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus sudah menjadi jembatan bagi kita dengan keberanian. Dia membuka jalan untuk kita dapat berhubungan dengan Allah melalui Yesus tadi dikatakan. Sudah berkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Oleh karena itu kita percaya pun di dalam Dia ada kebaikan luar biasa, sudah berkasih. Di dalam Dia ada kemurahan, di dalam Dia ada pertolongan, sudah berkasih. Di dalam Dia kita dikuduskan, kita disucikan, ditahirkan, dibersihkan. Dengan demikian kita layak untuk memanggil nama Bapa di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih, merupakan persekutuan secara pribadi dengan Allah. Oleh karena itu dikatakan ada firman Tuhan yang mengatakan berseru kepada Allah, dan pertolongan itu akan datang buat saudara dan saya. Jelas di sini tersirat bahwa jika kita tidak menghampiri Allah, saudara yang kasih, dan bersekutu dengan Allah, maka tidak ada iman. Sudah berkasih, iman timbul dari kita mendengar firman Allah. Lewat persekutuan di gereja, sudah berkasih, satu hal kita rindu dengar suara Tuhan. Lewat hambanya yang Tuhan pakai luar biasa,
menyampaikan kebenaran. Pada zaman dulu nabi-nabi Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran sehingga kita mengerti siapa Allah. Saudara yang dikasihi, pada waktu kita mendengar firman Allah, iman kita timbul dan kita percaya penuh kepada Dia. Sudah dikasih dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan iman timbul dari kita mendengar firman Allah. Terlebih dikatakan di dalam pembacaan tadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak percaya untuk hal ini. Bahkan pernah satu kali saya berhadapan dengan seseorang. Aku di sekolah minggu dikatakan Tuhan Yesus mau datang. Sekarang saya sudah tua umur sekian, Tuhan Yesus tidak datang-datang. Sudah makasih. Apakah Tuhan lalai daripada janjinya? Tidak. Yesus tidak akan pernah lalai di dalam janjinya. Tetap Dia akan datang. Saudara yang kasih, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, Tuhan akan datang. Rapture, ada pengangkatan. Sudah kasih. Bagaimana anak-anak Tuhan akan diangkat oleh Allah lewat pekerjaan Roh Kudus dan kita bertemu dengan Allah di Bema. Sudah kasih, ini luar biasa. Oleh karena itu tetap keyakinan kita kepada Tuhan, Yesus akan datang segera. Nah, dengan kalimat ini, sudah dengan firman Tuhan ini, mari kita memacu diri kita untuk kita lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu sudah kasih di dalam menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, sudah kasih kita akan menghadapi banyak hal, tantangan yang ada, pencobaan secara rohani. Sudah kasih. Mungkin kita berpikir, mungkin terlalu lama menunggu Tuhan datang, kesempatan untuk melakukan apa saja, kan Tuhan tidak tahu dan sebagainya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, hanya Bapa yang tahu waktu itu. Oleh karena itu sudah kasih, Allah inginkan dari setiap kita hanya percaya bahwa perkataan Allah itu benar dan itu akan terjadi. Oleh karena itu di dalam tantangan rohani kita akan tetap kuat, bahwa kita tetap meyakini bahwa Tuhan akan datang dan Dia adalah Tuhan buat kita yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberikan jalan untuk kita dapat berjumpa dengan Bapa di dalam doa kita kepada Tuhan. Bahkan lebih jauh saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin akan terjadi juga penganiayaan dan sebagainya. Ya, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu Tuhan sudah kasih juga dikatakan ambil bagian di dalam penderitaannya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dianiaya karena kita percaya kepada Allah. Sudah kasih, kita menjadi anak Tuhan, ada banyak tantangan. Allah tidak ada dan sebagainya dan sebagainya. Kita teraniaya. Ya, sudah kasih, dan itu tidak betul. Mungkin orang akan berkata seperti itu. Tetapi bagi saudara dan saya yang mengenal Tuhan secara pribadi, oleh karena itu tadi dikatakan, yang persekutuan dengan Allah, kita harus juga ada minta kekuatan Tuhan untuk kita dapat melatih diri. Ya, karena dikatakan latihan badani sudah sedikit gunanya, tapi latihan jarak rohani sudah kasih ini sangat berguna untuk sekarang, bahkan untuk yang akan datang, bahkan sampai kita masuk di dalam kekekalan. Oleh karena itu sudah kasih penganiayaan tetap akan ada dan tidak akan mulus. Saudara yang kekasih, itu ada tantangan dan itu sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan. Itu Tuhan berarti ambil bagian di dalam penderitaan. Ya, saudara yang kekasih, penderitaan karena itu Tuhan.
Jangan kita menderita karena ulah kita sendiri. Itulah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan penipuan ajaran, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan doktrin yang ada penyimpangan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini hati-hati. Kalau kita tidak berdasar di dalam Tuhan, akan mudah tergoyahkan iman kita. Dunia akan menawarkan. Tapi kalau kita mengerti saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dunia hanya membawa di dalam kesesatan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, jangan sampai kita tertipu. Yesus tetap Yesus buat kita. Itu yang kita yakini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-7, celaka dunia dikatakan dengan segala penyesatnya. Ya, saudara yang kekasih, kita harus siap menghadapi itu semua. Tapi kita yakin kalau kita dibangun di atas batu bara, kalau kita dibangun di atas bangunan yang kuat di Yesus, dan jangan di atas bangunan yang lain, keyakinan yang lain, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak sedikit orang yang murtad, ya, tidak sedikit orang yang menyimpang, tidak sedikit orang yang lari dari Tuhan, tidak sedikit yang menganggap sudah mengasihi Yesus tidak ada atau Allah tidak ada. Sudah berkasih di dalam Tuhan Yesus, yang akhirnya mudah terombang-ambing imannya. Oleh karena itu saudara yang kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan biarlah kita tetap di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Kita harus berkumpul secara tetap, ya, untuk sementara kita ujian kita, ya, dengan corona yang ada. Harap nanti dikatakan tanggal 15 kita akan mulai. Kita berdoa saudara yang kekasih kepada Tuhan, supaya ada kekuatan, ada keberanian untuk melangkah. Kita bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan yang kudus ini. Bahkan dikatakan saudara, kita harus berkumpul secara tetap, berarti terus menerus. Ya, sudah kekasih, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi untuk kita saudara kekasih datang kepada Tuhan. Iman kita yang membuat kita kuat. Aku harus bertemu dengan Allah. Ya, karena itu di dalam persekutuan dikatakan tadi, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita saling mengingatkan. Bahkan dikatakan berpegang teguh kepada Kristus dan iman rasuli di dalam perjanjian baru. Ya, sudah dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kita lihat, saudaraku, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya, tetap ada di dalam persekutuan dengan Bapa. Yesus sudah membuka jalan buat kita. Yesus sudah menjadi pengantara buat kita. Sehingga dengan keberanian sudah berkati kita bisa memanggil nama Bapa senantiasa dan berseru. Bahkan sudah berkati merupakan dambaan di dalam kehidupan kita, ya, karena di dalam Dia ada kasih, ada kasih karunia dan berkatnya yang luar biasa. Tapi sudah berkasih kita datang kepada Tuhan bukan karena kita ingin berkati secara materi, ya, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak biarkan kita anak-anaknya yang ada di dalam kekurangan. Sekali-kali aku tidak akan tinggalkan engkau. Saudara yang kasih, itu adalah janji daripada Allah. Dan aku tidak akan biarkan anak-anak Tuhan minta-minta, Tuhan akan cukupkan. Bahkan berkat Allah akan mengejar kepada kita. Lalu dikatakan, saudara yang kekasih, tetaplah di dalam Dia,
maksudnya tidak bergeser sedikit pun daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan ujian kesulitan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dengan Allah atau dengan kasih daripada Tuhan. Saudara, kita harus yakin bahwa keselamatan ada di dalam tangan Dia. Ya, di kolong langit tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan kecuali nama Yesus. Ya, itu yang dikatakan. Dia adalah juga kebenaran. Kebenaran. Sudah kasih. Dia adalah kehidupan. Kebenaran dan kehidupan. Luar biasa, saudara berkasih. Amsal Sulaiman mengatakan pasal yang ke-8 ayat 35 dan 36 dikatakan, siapa yang mendapatkan anak dia akan hidup. Yang tidak mendapatkan anak, saudara berkasih, adalah kematian, maut. Berarti kita harus terus menerus ada di dalam persekutuan kita dengan Bapa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berdoa, ya, saudara berkasih, dengan tidak jemu-jemu dikatakan. Berarti senantiasa. Jangan bosan. Karena kita tahu doa adalah satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Ya, dan aku di dalam kamu. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kita tidak bisa terpisah dari kasih Allah. Hasilnya kita akan lihat, saudaraku, akan berbuah banyak. Karena ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri. Itu sudah jelas. Bagaimana ranting itu dapat berbuah kalau tidak melekat kepada pokoknya? Kita harus melekat. Pokoknya adalah Allah itu sendiri. Buah-buah itu akan nyata. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5:22, saudara bisa membaca itu. Kasih luar biasa. Ini buah-buah roh. Ya, buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kesabaran, ya, kesabaran, kemurahan kita akan dapatkan. Itu merupakan buah-buah yang nyata pada waktu kita lekat kepada Bapa. Kebaikan dunia akan melihat, ya, Yesus di dalam kita. Betapa baiknya sudah Tuhan itu lewat kehidupan kita. Ya, lalu dikatakan kesetiaan, kesetiaan. Ya, sudah berkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa akan penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya, sudah makasih. Saya tidak bisa jabarkan, ya, tentang penguasaan diri. Sedikit saja. Kalau orang yang suka emosi, ya, pada waktu kita mengenal Tuhan Tuhan ada di dalam kita, penguasaan diri itu akan ada. Ya, sudah makasih yang biasa pemarah, ya, dan tidak menjadi pemarah. Ya, sudah kekasih, banyak hal yang kita akan merasakan perubahan terjadi dalam kehidupan kita dan buah-buah itu akan nyata. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita akan lekat kepada pokok supaya kita berbuah, yaitu kepada Allah. Sudah kasih dengan demikian pada waktu kita lekat kepada Allah, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dan senantiasa kita merindukan selalu menyapa Bapa dan bersekutu dengan Bapa. Luar biasa. Mereka yang bertekun di dalam pengajaran Rasul dikatakan di dalam persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu betul memang yang kita pelajari hari ini adalah jangan meninggalkan persekutuan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, supaya ada waktu nanti kembali kita dapat bersekutu di tempat ini. Saudara kekasih, kita berdoa supaya semua Tuhan halalkan, ya, dan kita dapat bertemu kembali bersama satu dengan yang lain, ya, menjadi persekutuan yang indah. Kita mematur bersama-sama nama Tuhan di dalam gereja, ya. Saudaraku yang kasih, kita memuji Tuhan, kita dengar kebenaran firman Allah, tapi juga jangan lupa di rumah pun kita dapat bersekutu dengan Allah. Itu adalah doa kita kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan terus memimpin dan menerang jelaskan lebih jauh lagi, dan kita akan merasakan betapa indahnya hidup di dalam persekutuan itu dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan kepada-Mu buat ya Tuhan pagi hari ini. Oleh anugerah dan kasih-Mu, kami boleh ya Tuhan Yesus diperkenan kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, biar Roh Kudus akan bekerja, akan mengajar, mendidik dan terus mengarahkan kami untuk hidup di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa dalam surga, ya Tuhan Yesus, ini luar biasa. Ada kekuatan di sana. Bapa dalam surga, ya Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, Bapa, yang kami akan merasakan. Kendati pun banyak tantangan, ya Tuhan, tapi kami tetap akan kuat, ya Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang ada. Tumpangkan tangan di atas mereka satu demi satu, Bapa dalam surga, dan jangan Tuhan tinggalkan kami. Kami sangat memerlukan Tuhan. Bapa dalam surga, biar firman Tuhan yang kami dengar menuai kami dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan ucapan syukur yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oleh Tuhan lewat kebenarannya. Sidang jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus bagi ini, serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari Tuhan Yesus yang hari ini, Bapa dalam surga, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Biarlah kita senantiasa kedapatan setiawan. Haleluya. Amin.